Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ganjar Laksana Mardika dengan NIM 1501213018, kelas AB 4510. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance PT Unilever. Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG, penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholder approach. Tujuan Good Corporate Governance. Yang pertama, membantu perkembangan ekonomi perusahaan. Yang kedua, memastikan manajemen perusahaan telah sesuai. Yang ketiga, meningkatkan modal yang didapat dari investor karena kepercayaan. Yang keempat, membentuk reputasi perusahaan yang baik. Dan yang kelima, memberikan panduan untuk menjaga kestabilan perusahaan. Prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi. Secara literal, transparansi berarti keadaan nyata. Prinsip ini dilakukan perusahaan dengan mempermudah stakeholders untuk mengakses informasi apapun yang mereka butuhkan. Transparansi perlu diimplementasikan untuk menjaga tingkat objektivitas antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kedua ada independensi. Menjadi company yang tidak mudah dicampur tangani pihak lain juga menjadi salah satu prinsip tata kelola perusahaan. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan atas nilai independensi. Pihak yang terkait dengan perusahaan harus bisa bergerak masing-masing tanpa saling mendominasi. Yang ketiga ada responsibilitas. Dalam menjalankan bisnis, tentu Anda akan selalu diikuti oleh regulasi dan norma moral yang ada. Sebagai perusahaan yang baik, harus bisa memenuhi kedua aspek tersebut. Yang keempat ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang berkaitan dengan pertanggungjawaban. Artinya, sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik, company harus sanggup diminta pertanggungjawaban atas segala keputusan yang diambil. Yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan. Umumnya, stakeholders perusahaan terdiri dari beberapa pihak yang punya kepentingan dengan perusahaan. Artinya, company tidak menghadapi satu orang saja dalam menjalankan bisnisnya. Karena itu, nilai keadilan harus diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan. Manfaat Good Corporate Governance. Memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan stakeholders lainnya, dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban stakeholders. Adanya suatu pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi perusahaan secara legitimate. Meningkatkan legitimate perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, menciptakan daya tarik investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien. Terbuka dengan dukungan proses yang tanggung jawab. Menciptakan daya tarik investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien. Terbuka dengan dukungan proses yang tanggung jawab. Good Corporate Governance PT Unilever. Profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk perusahaan didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zip Fabrieken N.V. Lever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh TNAH Van Ophuijsen, notaris di Batavia tertanggal 30 Juni 1997. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan, dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. PT Unilever selalu menekankan pada integritas dan kualitas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Etika bisnis dalam PT Unilever. Yang pertama ada standar perilaku. Dalam melaksanakan semua kegiatan, kami melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia, menjaga kepentingan para karyawan kami, dan menghormati kepentingan sah dari para relasi kami. Yang kedua ada mematuhi hukum. Seluruh perusahaan Unilever dan para karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya. Yang ketiga ada karyawan. Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati di mana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi perseroan. Kami merekrut, memperkerjakan, dan mengembangkan para karyawan
hanya atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat ada pemegang saham. Unilever melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertaraf internasional. Kami menyediakan informasi atas kegiatan kami, struktur, dan situasi serta kinerja finansial pada pemegang saham pada waktunya secara teratur dan benar. Mitra usaha. Unilever memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Dalam jalinan bisnis, kami mengharapkan para mitra kami untuk mematuhi prinsip bisnis yang selaras dengan prinsip bisnis kami. Selanjutnya ada keterlibatan pada masyarakat. Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan sebagian besar integral dari masyarakat, serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat. Selanjutnya ada kegiatan umum. Perusahaan Unilever diharapkan untuk menggerakkan dan mempertahankan kepentingan bisnisnya yang sah. Unilever akan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, baik secara langsung maupun melalui asosiasi-asosiasi dalam rangka mengembangkan legislasi dan peraturan lainnya yang mempengaruhi kepentingan. Unilever tidak mendukung partai politik ataupun memberi sumbangan yang dapat membiayai kelompok-kelompok tertentu yang kegiatannya diperkirakan akan mendukung kepentingan partai. Selanjutnya lingkungan. Unilever memiliki komitmen untuk terus-menerus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan suatu bisnis yang berkelanjutan. Unilever akan bekerja sama dalam kemitraan dengan pihak lain untuk menggalakkan kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman akan masalah lingkungan, dan menyebarluaskan budaya karya yang baik. Selanjutnya inovasi. Dalam upaya melaksanakan inovasi ilmiah demi memenuhi kebutuhan konsumen, kami akan senantiasa merujuk pada keinginan konsumen dan masyarakat. Kami akan bekerja atas dasar keilmuan yang tepat dan menerapkan standar keamanan produk secara ketat. Selanjutnya ada persaingan. Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan mendukung pengembangan perundang-undangan tentang prinsip persaingan yang wajar. Perusahaan Unilever beserta seluruh karyawannya akan melakukan kegiatan atas dasar prinsip persaingan yang sehat dan mengikuti semua peraturan yang berlaku. Selanjutnya, integritas bisnis. Unilever tidak menerima ataupun memberi baik secara langsung maupun tidak langsung suapan atau keuntungan lainnya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. Faktor penyebab perusahaan melakukan pelanggaran. Yang pertama, menurunnya formalisme etis moral yang berfokus pada maksud yang berkaitan dengan perilaku dan hak tertentu. Selanjutnya ada kurangnya kesadaran moral utilitarian, moral yang berkaitan dengan memaksimumkan hal terbaik bagi sebanyak mungkin. Lemahnya kedudukan lembaga yang melindungi hak-hak konsumen. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, serta informasi mengenai bahan material berbahaya. Pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis, tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan semata, bukan kegiatan sosial. Rendahnya tanggung jawab sosial atau CSR, Corporate Social Responsibility. Kurangnya pemahaman tentang prinsip etika bisnis. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi pelanggaran. Yang pertama, penegakan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat. Selanjutnya ada ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia harus baik, visi dan misi perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi. Kesimpulan, PT Unilever telah menggunakan etika dalam melakukan bisnisnya, melaksanakan setiap pelaksanaan bisnisnya dengan memperhatikan setiap sisi prinsip-prinsip yang ada dalam GCG dan BE pada perusahaan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran seperti pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila PT Unilever tidak menggunakan etika bisnis. Namun, hal-hal tersebut telah diantisipasi untuk meminimalisir terjadi yang tidak diharapkan. PT Unilever telah menggunakan etika dalam melakukan bisnisnya, melaksanakan setiap pelaksanaan bisnisnya dengan memperhatikan setiap sisi prinsip-prinsip yang ada dalam GCG dan BE pada perusahaan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran seperti pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila PT Unilever tidak menggunakan etika bisnis. Namun hal tersebut telah diantisipasi untuk minimalisir terjadi yang tidak diharapkan.
Ini daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.